Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bersyukur pada kesempatan hari ini kita kembali bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini berterima kasih ya Tuhan, kami kembali akan merenungkan firman Tuhan. Berkati waktu kami ini ya Tuhan Yesus, sehingga firman Tuhan ini akan membimbing di dalam setiap perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini. Diampuni segala dosa kelemahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan hari ini saya beri judul, siapakah orang yang berbahagia? Kebenaran firman Tuhan ini dilandasi dari Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai dengan yang ke-28. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara sekalian. Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai dengan yang ke-28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengatakan tentang orang yang berbahagia. Siapakah manusia di dunia ini yang tidak ingin berbahagia? Tentu saja orang-orang yang ada di dunia ini mereka menginginkan suatu kebahagiaan di dalam hidupnya. Karena itu saudara-saudara, pada saat tujuan manusia itu berbahagia, maka pada saat ini kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, mengenai bagaimanakah cara supaya kita itu hidup berbahagia. Pada nat yang sudah kita baca tadi saudara-saudara, ini dikisahkan bahwa ada seorang perempuan ini ada di antara banyak orang yang mendengarkan pengajaran Yesus saat itu. Dan di saat dia mendengarkan pengajaran Yesus, maka perempuan ini memberikan pujian kepada Yesus dengan berseru, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Saudara-saudara, ini merupakan suatu respon, ini merupakan suatu kekaguman dari perempuan itu kepada Yesus, karena pengajaran Yesus ini mungkin belum pernah ia dengar sebelumnya. Saudara, apa yang dikatakan perempuan ini memang benar, saudara. Sehingga sebagaimana tertulis di dalam Lukas pasal 1 ayat 48 yang ada di dalam nyanyian pujian Maria, dikatakan, "Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Inilah saudara-saudara bagaimana kekaguman dari perempuan yang dia itu mendengar di saat Yesus mengajar. Maka perempuan ini mengatakan demikian, dan sama dengan apa yang dikatakan Lukas pasal 1 ayat 48, ini yang menjadi pujian dari Maria. Saudara, saat perempuan itu memuji Tuhan Yesus, apa yang menjadi respon Yesus? Apakah yang menjadi jawaban Yesus? Saudara-saudara, Yesus tidak menyangkal, dan juga Yesus tidak menolak rasa hormat dari perempuan itu. Tetapi saudara-saudara, Yesus justru memakai respon dari perempuan ini untuk dijadikan suatu pengajaran kepada setiap mereka yang mendengarkannya mengenai siapakah yang disebut orang yang berbahagia. Pada saat ini kita akan belajar mengenai dua hal dari perikop ini, mengenai siapakah yang disebut orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia yang pertama adalah orang yang memiliki firman-Nya. Kalau kita melihat di ayat 27, kita tadi sudah membaca bersama-sama. Jadi adalah wajar jika orang tua itu bahagia ketika anaknya itu berhasil di dalam hidupnya. Di saat anaknya itu berhasil di dalam meraih cita-citanya, maka orang tua bersukacita. Di saat anak itu berhasil meraih prestasi, maka orang tua tentunya ikut bersukacita. Saudara-saudara, ini seperti apa yang menjadi pemahaman yang dimiliki oleh perempuan yang memuji Tuhan Yesus. Perempuan itu dapat merasakan bagaimana ibu Yesus yang melahirkannya pastilah akan sangat bahagia, saudara-saudara, di saat melihat anaknya memiliki hikmat yang sungguh mengagumkan. Kekaguman dan pujian yang disampaikan oleh perempuan itu memperlihatkan kepada kita bahwa
orang banyak yang sedang mendengar pengajaran Yesus saat itu dapat merasakan mengenai apa yang sedang diajarkan Yesus, bahwa yang sedang diajarkan Yesus itu adalah bukan hanya pengajaran biasa-biasa yang mereka dengar. Dengan isi pengajaran Yesus yang demikian dalam itu, saudara-saudara, maka di saat mereka mendengar kata-kata pengajaran yang diberikan oleh Yesus, maka itu semuanya menggerakkan hati, itu semuanya menggerakkan perasaan mereka untuk mengagumi pribadi Yesus yang sangat luar biasa. Saudara, maka di sini kita dapat melihat bahwa firman Tuhan yang disampaikan Yesus ini, kita bisa melihat bahwa firman ini tidak bisa kita samakan dengan hikmat apapun di dunia ini. Di saat Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan, maka dia menggunakan hikmat yang daripada Allah, sehingga perempuan itu dia memberikan kekagumannya terhadap Yesus Kristus. Sehingga perempuan itu mengatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang mempunyai anak seperti Yesus, orang yang memiliki anak seperti Yesus. Saudara-saudara, maka demikian halnya dengan kita, bahwa bukan hanya Ibu Yesus saja yang berbahagia, tetapi kita juga adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa demikian, saudara-saudara? Karena di saat Ibu Yesus itu dia itu memiliki Tuhan Yesus, maka kita saat ini juga memiliki Yesus. Yesus Kristus itu ada di dalam hidup kita. Yesus Kristus itu kita miliki di saat kita mempercayakan diri penuh kepada Tuhan. Karena Yesus Kristus itu dikatakan bahwa dia itu adalah firman yang hidup. Jadi pada saat kita memiliki firman-Nya, maka kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Jadi siapakah yang disebut orang yang berbahagia? Yang pertama, orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki firman-Nya. Lalu yang kedua, siapakah yang disebut dengan orang yang berbahagia? Orang yang berbahagia adalah yang kedua, orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kalau kita melihat dari ayat 28, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Di saat kita memiliki Yesus di dalam hidup kita, maka kita juga mau untuk mendengarkan dan memelihara firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Maka orang yang seperti itulah yang disebut orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia adalah tidak hanya mendengar kebenaran firman Tuhan tetapi tidak memeliharanya, tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan dan memelihara kebenaran firman Tuhan itu. Bukti dari pemeliharaan kebenaran firman Tuhan itu adalah firman Tuhan itu menyatu di dalam hati, firman Tuhan itu menyatu di dalam pikiran orang itu, dan akhirnya firman Tuhan itu berdaulat mengatur di dalam setiap tindakan yang ia lakukan hari lepas hari. Saudara-saudara, dengan demikian maka firman Tuhan adalah hikmat Allah yang akan menuntun kita kepada kebahagiaan yang sejati. Saudara-saudara, tidak ada di dalam dunia ini yang benar-benar membuat kita itu bahagia selain daripada firman Tuhan. Orang mengatakan di saat bahagia itu di saat banyak harta, di saat bahagia itu di saat mendapatkan kehormatan, di saat mendapatkan jabatan di dunia ini. Tetapi semuanya itu tidak menjamin kebahagiaan yang sejati. Sebab justru semuanya itu terkadang membuat kita susah, membuat kita gelisah, dan menyita kebahagiaan kita di saat kekayaan, kehormatan, jabatan itu tidak dilandaskan kepada kebenaran firman Tuhan, tidak dilandaskan kepada kita sebagai orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan. Marilah saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini mengajak kita, maukah engkau mencapai kebahagiaan yang sejati? Di saat engkau mau, maka marilah kita melakukan poin-poin kebenaran firman Tuhan pada saat ini, yaitu marilah kita miliki, mendengarkan, dan memelihara firman Tuhan, sehingga kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Tuhan Yesus